Cincinmu bagus sekali, puji Ndari, tanpa permisi menarik tangan Giana. Dia memegang cincin tersebut. Tere, sini, panggil Ndari. Ndari, lepas. Sergah Giana, mencoba menarik tangannya dari genggaman Ndari. Bentar, Giana. Mau lihat ini asli apa enggak? Ndari bertanya pada office girl yang baru bekerja, Tere, menurutmu ini asli? Tere mengatakan sebelumnya kerja di toko perhiasan. Tere memperhatikan cincin di jari tengah Giana. Tetapi tidak bisa seksama, karena Giana menarik tangannya sekuat tenaga. Ada apa dengan kalian? Aku mau pakai barang palsu, bukan urusan kalian berdua. Giana sangat marah. Tasmu baru juga baru. Ndari melirik tote bag yang tergeletak di kursi. Sepertinya kamu banyak uang. Karena aku menyisakan uang gajian untuk membeli barang yang aku sukai. Nggak perlu mahal, sahut Giana, meraih tasnya. Dia bersiap menjemput dan menebus ibunya. Aku duluan, kata Giana. Tapi cincinmu seperti asli. Beli di mana kalau boleh tahu? Tanya Tere. Di toko perhiasan. Giana melangkah panjang-panjang keluar ruangan. Seharusnya dia menuruti ucapan Regan supaya tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Tubuhnya lelah akibat malam pertama. Rasanya aneh, berjalan di koridor panjang menuju lift. Aneh karena dirinya adalah istri Regan. Keluar dari lift, Giana melintasi lobi. Dari arah lain dia melihat Regan yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang coklat tua. Sepersekian detik Giana menatap suaminya, lalu berderap lebih cepat. Giana mencari mobil sedan hitam dengan plat kendaraan yang diberitahukan lewat pesan, di seberang jalan gedung perusahaan. Mata Giana menelisik setiap mobil berjenis sama. Giana, panggil seseorang. Tubuh Giana memutar ke belakang, melihat perempuan berbadan besar. Di bawah bibir ada indik hitam. Kopi dalam gelas sekali pakai berada di genggaman tangan kiri. Iya, jawab Giana. Saya Frey, yang akan mengantar ke rumah Franz, jelas Frey, seraya membuka pintu mobil untuk Giana. Silakan. Oh, terima kasih. Giana bergegas masuk ke dalam mobil. Duduk di jok belakang. Di sampingnya ada tas berwarna hitam. Itu uangnya. Bersih dari sidik jari saya. Mungkin hanya sidik karyawan toko tas, ucap Frey, yang mulai mengemudikan mobil. Plat mobil yang digunakan pun palsu, supaya tidak terlacak. Setelah menempuh perjalanan 1 jam akibat kemacetan, mobil itu berhenti di depan rumah Franz. Frey mengatakan, mobil putih di seberang jalan ada orang suruhan Regan yang akan mengawasi Giana. Giana mengangguk mengerti. Ternyata Regan mengkhawatirkan dirinya. Sampai jumpa, Frey. Saya tidak yakin kita bisa bertemu lagi. Selamat sore, Mbak Giana, jawab Frey. Giana turun dari kendaraan, tangan kanannya memegang tas berisi uang. Dia menekan tombol bel di pintu pagar. Seperti sebelumnya, Mark yang menyambut kedatangannya. Kucing liar yang koneksinya sungguh luar biasa, sindir Mark. Daripada serigala yang hanya bisa menjaga kandang, balas Giana, tidak menyukai dipanggil kucing liar. Sialan kau. Rahang Mark mengeras. Ayo, masuk. Giana digiring menuju ke arah taman, terlihat Franz duduk di kursi santai. Hati Giana terenyuh melihat sosok ibunya yang berdiri dengan kepala tertunduk. Tas berisi uang diletakkan di meja berbentuk bundar. Silakan dihitung, ucap Giana. Franz menyuruh anak buahnya menghitung uang di dalam tas, yang kemudian berakhir di atas meja. Serahkan ibunya, perintah Franz. Giana. Wening berjalan cepat menghampiri Giana. Ayo, pulang, Buk. Giana menggandeng tangan ibunya. Membimbingnya berjalan keluar. Menggunakan taksi online, Giana mengajak Wening ke rumah yang telah disewa Regan untuk ibunya. Rumah itu berada di kawasan padat penduduk. Giana membayar ongkos taksi, lantas membantu Wening turun. Rumah siapa, Gi? Tanya Wening. Aku menyewanya,
Bu, sahut Giana berbohong. Dia membuka pintu, menggunakan senter ponsel mencari sakelar lampu. Lampu menyala terang, hanya ada satu kamar tidur, satu kamar mandi, ruang makan yang menyatu dengan dapur, dan ruang tamu. Giana tersenyum samar. Lagi dan lagi, Regan juga mengisi kulkas. Ada telur dan sayuran. Di meja makan ada teh, kopi, dan gula. Kompor, peralatan masak dan makan juga tersedia. Bahkan di lemari pakaian ada beberapa baju untuk Wening. Entahlah, Giana merasa tersanjung sekaligus pedih. Mungkin pelayanannya di atas tempat tidur sangat memuaskan, sehingga Regan memberikan lebih. Giana. Wening yang duduk di kursi kayu menatap putri bungsunya yang sedang menjerang air. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Tanpa menoleh dan sibuk dengan gelas untuk membuat teh, dia menjawab pelan, aku pinjam dari seseorang, Bu. Aku mengangsur setiap bulan. Sekarang aku kerja di 2 tempat. Maafkan ibumu ini. Ibu nggak menyangka Maena menipu ibu. Ibu bodoh mau tanda tangan begitu saja tanpa, kata Wening. Sudah, Bu. Nggak ada gunanya dibicarakan lagi. Giana menaruh gelas di meja tamu. Yang terpenting ibu harus tegas jika kelak bertemu Maena dan Johan. Jika tidak, maka sia-sia saja pengorbananku. Wening tidak menyahut, perempuan tua itu menyeka air matanya. Ibu nggak akan mengecewakan kamu, Giana. Giana menghela napas pendek. Mudah-mudahan ibu bisa bersikap tegas ke depannya. Sebelum pulang ke rumah Regan, Giana memasak nasi dan telur dadar untuk Wening. Ini untuk pegangan ibu. Giana mengangsurkan uang 400.000 rupiah. Ponsel ibu di mana? Diambil Maena, jawab Wening. Giana mengesah. Haruskah menggunakan uang Regan untuk membeli ponsel? Dia ingat boleh menggunakan kartu debit yang diberikan kemarin pagi. Bu, aku nggak bisa nginep. Besok aku datang lagi, ujar Giana. Kamu kerja di mana? Tanya Wening. Menjadi pembantu, Bu, jawab Giana. Di apartemen bosmu kemarin. Tanya Wening lagi. Bukan. Beda lagi. Giana berusaha bersikap wajar. Wening kembali menangis. Maafkan ibumu ini, Gia. Maaf. Ibu telah membuatmu menderita. Giana mengusap pelan lengan Wening. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita, Bu. Aku pergi dulu. Besok kamu datang lagi, kan? Tanya Wening. Iya, Bu. Rencana mau beli ponsel untuk ibu, supaya kita bisa berkomunikasi, terang Giana, lalu dia beranjak keluar rumah. Seunit mobil putih berhenti tepat di depan Giana. Lelaki berjas hitam keluar dari mobil dan menjelaskan bahwa dia orang suruhan Regan. Namanya Dion. Silakan masuk, Bu Giana. Dion membuka pintu mobil. Giana ingat ucapan Frey 2 jam lalu. Segera masuk dan duduk di jok belakang. Regan dan lelaki tua duduk di kursi meja makan. Hidangan yang tersaji tidak menggugah selera makan Regan, karena obrolan dengan sang kakek lebih condong seputaran perempuan. Kamu cucuku satu-satunya, Regan. Kamu harus memikirkan pernikahan dan keturunan, ucap Akma. Tidak ada respons dari Regan, dia menyendok nasi ke dalam mulutnya lalu wortel lalu irisan ayam. Hingga mulutnya penuh. Sarah sudah tenang. Kamu yang masih bernapas harus melanjutkan hidup. Atau aku harus menggunakan ancaman dan pemaksaan supaya kamu menikah, desak Akma. Segelas air putih diraih Regan, diteguk melewati kerongkongan. Rasa ayam lada hitam masih tertinggal di rongga mulut. Regan beralih pada puding buah. Aku sudah memilih calon istri untukmu. Rosalind, dia putri bungsu dari keluarga terpandang. Profesinya desainer baju, kata Akma. Kakek, aku ingin memilih sendiri perempuan yang akan aku nikahi. Berikan aku waktu maksimal setahun, cetus Regan. Supaya terbebas dari desakan demi desakan. Itu lama sekali, Regan, protes Akma. Tidak lama, kakek.
Mungkin sebelum setahun aku sudah menggandeng perempuan ke pelaminan. Regan meyakinkan. Akma terdiam, tampak berpikir keras. Regan susah dibujuk, keras kepala dari dulu. Aku setuju. Seandainya setahun lagi kamu, kata Akma. Aku setuju menikah dengan perempuan yang kakek pilih, sela Regan, mengelap ujung bibirnya menggunakan serbet. Aku tidak peduli saat ini kamu tidur dengan perempuan hanya untuk kebutuhan biologis. Aku ingin kelak cicitku terlahir dari perempuan yang berpendidikan. Juga dari bibit yang bagus. Tenang, kakek. Kita sudah sepakat. Sekarang, aku pamit dulu, ujar Regan, beranjak dari kursi. Regan membuang napas kasar. Termenung sejenak di balik kemudi. Bagaimana jika dalam setahun tidak ada perempuan yang bisa membuatnya jatuh hati? Mobil jeep itu meluncur cepat dan stabil di jalanan yang ramai lancar. Regan teringat Gianna, sempat melihat istri rahasianya di lobi. Regan pulang ke apartemen bukan rumah yang ditinggali Gianna. Seusai mandi, Regan yang bertelanjang dada, duduk di sofa panjang. Memandangi foto pernikahannya dengan Sarah. Tidak ingin berlarut-larut dalam pikiran tentang Sarah, Regan beralih duduk di kursi kerja. Menenggelamkan dirinya dalam desain-desain furnitur. Apa kau tidak ingin mengetahui kabar istrimu? Mendadak bisikan itu mengganggu konsentrasinya. Regan meletakkan pensil, melihat jam kecil di ujung meja. Pukul 24.16. Regan sudah mengetahui bahwa Wening sudah ditebus dan sekarang Gianna sudah pulang ke rumah miliknya. Regan mendapatkan detail laporan dari Frey dan Dion saat makan malam dengan Akma. Untuk apa aku mengetahui kondisinya saat ini? Desis Regan, membuka laci meja teratas. Mengambil rokok yang tersimpan. Seraya berjalan menuju balkon, Regan menyulut rokok lantas menggeser pintu kaca. Udara malam terasa di tubuhnya yang masih bertelanjang dada. Regan merasa menjadi lelaki lemah saat bersama Gianna. Sabtu dan Minggu terlewati dengan bercuinta dan mengobrol. Alih-alih bersikap dingin. Seharusnya, setelah selesai melakukannya kembali ke kamar atau pergi. Ya, seharusnya itu yang terjadi. Bukan di dalam selimut berdua dengan kaki saling berbelit. Kedua mata Regan mengamati gedung-gedung pencakar langit. Sedang apa istrinya sekarang? Haruskah menelepon? Gianna duduk di kursi meja makan, memandangi makanan yang sudah dingin. Napas panjang dan berat terembus keluar dari mulutnya. Regan tidak pulang ke rumah, pasti ke apartemen. Gianna bangkit dari duduknya. Menutup makanan dengan tudung saji. Tubuh lelahnya berakhir di sofa panjang, menyalakan televisi. Menonton serial detektif yang lumayan seru. Tadi pagi, Gianna menyiapkan sarapan dan pakaian Regan. Saat berangkat kerja, Gianna diantar sampai ke halte bus. Tubuh Gianna ambruk ke samping. Matanya menatap layar ponsel di genggaman tangan. Sayang sekali, ada peraturan yang harus ditaati. Gi, kamu itu istri tidak kasat mata. Jangan berharap lebih, ingat itu, ucap Gianna pada dirinya sendiri. Gianna berpindah pada media sosial. Mencari hiburan, serta memikirkan apakah akan menerima tawaran kuliah dari Regan. Jika tidak bisa di IKJ mungkin jurusan manajemen saja. Setidaknya dalam hubungan yang transaksional dia mendapatkan sejumput keuntungan. Walaupun nanti kemungkinan menjadi janda, setidaknya punya bekal mencari pekerjaan yang lebih baik. Gianna tertawa hambar. Sungguh ironi. Hampir tengah malam, Gianna masuk ke dalam kamar. Sempat berbaring di tempat tidur, kedua matanya terpejam. Berharap segera terlelap. Akan tetapi, pikiran Gianna kembali tertambat pada Regan. Mengapa hatinya menghangat kala mengingat lekuk tubuh Regan? Gianna turun dari pembaringan. Melangkah ke balkon. Dia berdiri di sana, memandangi langit. Menemukan fakta bahwa Regan akan datang saat butuh saja. Saat hasrat sang suami ingin tersalurkan. Gianna kembali masuk ke dalam kamar.
Telungkup di atas ranjang, aroma wood dan rempah milik Regan tertinggal di bantal. Ah, Giana tidak habis pikir dengan perasaan yang amburadul. Sedih, resah, bahagia, dan tak berdaya. Dering ponsel terdengar, dengan cekatan dia langsung meraihnya. Tanpa berpikir panjang menggeser tombol hijau. "Halo, Pak Regan," sapa Giana. Sepersekian detik kemudian, Giana menyesal karena merespons cepat. Harusnya dibiarkan sampai 2 kali deringan. "Aku mengganggumu?" tanya Regan. "Tidak, Pak. Ini kebetulan baru saja ambil air putih, haus," sahut Giana, sekarang berbaring telentang. Memandangi langit-langit. "Bagaimana kondisi ibumu? Ada cedera?" tanya Regan. "Tidak ada, Pak Regan. Ibu dalam kondisi baik. Lebam di tubuh sudah hilang," jawab Giana. "Baguslah." Regan terhenti. "Pak Regan," Giana memanggil. "Iya, Gi," jawab Regan. "Saya minta izin menggunakan uang untuk beli ponsel. Ponsel buat ibu." Saya akan membeli yang harga 2, Giana terhenti. "Beli saja." Regan memotong ucapan Giana. "Sekalian beli untuk dirimu sendiri. Beli pakaian juga. Perhiasan yang kamu inginkan. Apapun." "Terima kasih, Pak Regan," ucap Giana. "Selamat malam, Giana," kata Regan. Sambungan berakhir. Kesan dingin terasa walaupun tidak bertemu langsung. Mulai malam itu, Giana bertekad akan menggunakan setiap sen uang dari Regan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada salahnya memperkaya diri. Giana akan memanfaatkan tambang emas tanpa perlu menggali. Mengumpulkan serpihan berlian yang disebar suaminya sendiri. Akan tetapi, kesedihan kembali melanda. Giana belum bisa menerima kenyataan yang telah terjadi. Dia menikmati sentuhan Regan sekaligus mengutuknya. Wening harus menghafal jalan supaya tidak tersesat saat kembali ke rumah. Mengingat dengan baik-baik tanda yang dibuatnya sendiri. Perempuan itu berjalan di bawah terik matahari sore menuju pasar sore, info yang didapat dari tetangga. Ingin berbelanja bahan makanan karena Giana akan mampir sesuai janji yang dikatakan putrinya kemarin. Memasak urap dan menggoreng tempe. Menu sederhana kesukaan Giana. Keramaian pasar mulai terlihat di pelupuk mata Wening. Saat akan menyeberang jalan, tubuh Wening tersenggol gerobak. Sehingga tubuhnya jatuh dan hampir tertabrak mobil yang lewat. Sopir mobil sedan keluar. Memastikan Wening tidak terluka. "Lain kali lebih hati-hati, Bu," kata sopir. "Maaf. Tadi terdorong gerobak," sahut Wening perlahan berdiri. "Tidak ada yang terluka, kan?" Si sopir memastikan kembali. "Tidak ada, Pak." Wening melanjutkan langkahnya, agak nyeri di bagian paha. "Tunggu, Bu. Ibu yang hampir tertabrak," panggil seseorang. Wening yang sudah berada di seberang jalan, menoleh ke belakang. Perempuan berkacamata hitam melambaikan tangan, lalu dengan hati-hati menyeberangi jalan. Mendadak ada rasa khawatir, Wening menduga perempuan kaya itu akan mengomel dan marah-marah. "Wen, ingat aku nggak?" tanya perempuan itu, membuat kening Wening mengerut dalam. "Siapa Anda?" tanya Wening. Perempuan itu melepas kacamata. "Rita. Masa nggak ingat? Kita pernah satu sekolah SMP. Bapakku tentara yang sering pindah tugas." Wening memicingkan matanya. Mengingat-ingat nama Rita. Ya, dia ingat gadis manja berkucir 2, yang sering main ke rumah. "Aku pernah nginap di rumahmu. Makan bubur dengan lauk mie dan sayur santan tahu," imbuh Rita. "Aku ingat. Apa kabar, Rita?" Dari penampilan yang berkelas serta kulit putih bersih, Rita pasti sukses. "Akhirnya kamu ingat, Wen. Rumahmu dekat-dekat sini?" tanya Rita. Wening mengangguk. "Minta nomor HP-mu, pinta Rita." "Aduh, aku tidak punya HP. Kemarin HP-nya sempat rusak. Sedang diperbaiki." Wening tersenyum kaku. Rita mencari-cari sesuatu di dalam tas.
Mengambil pulpen dan kertas struk belanja. Dia mencatat nomor ponsel, yang kemudian diberikan pada Wening. Kalau HP-nya sudah diperbaiki, tolong hubungi aku ya. Aku ingin mampir ke rumahmu atau kamu yang ke rumahku. Sampai jumpa, Wen, kata Rita. Wening memandangi Rita yang berjalan menuju mobil yang terparkir di seberang jalan. Kehidupan Rita pasti sangat menyenangkan. 2 jam kemudian, Wening duduk di teras menunggu kedatangan Giana. Hari mulai merambah malam. Sosok yang dinanti terlihat turun dari ojek online. Wening berjanji pada diri sendiri, tidak akan mengecewakan putri bungsunya. Dia berharap, dimanapun Maena berada dalam kondisi baik. Wening ingin mencaci penuh sumpah serapah, tapi teringat Maena sedang hamil. Bu, di luar anginnya cukup kencang, tegur Giana. Ayo, masuk. Aku belikan ibu HP, ajak Giana. Wening mengekor Giana masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di ruang tamu. Ini HP-nya tinggal digunakan. Dan, ini nomor HP-nya. Nomorku sudah aku simpan, jelas Giana. Teringat Rita, Wening masuk ke kamar. Dia mengambil secarik kertas struk. Dia, tolong simpan nomor ini. Pinta Wening. Punya siapa, Bu? Tanya Giana. Teman lama ibu. Dia anak orang kaya, kemungkinan suaminya juga kaya raya. Dari penampilannya terlihat wah, jawab Wening. Oh, Giana manggut-manggut. Giana hanya 1 jam berada di rumah, dia berpamitan setelah makan. Wening sebenarnya masih penasaran. Di zaman sekarang, rasanya tidak mudah meminjam uang tanpa jaminan. Gia, panggil Tere. Giana menoleh ke belakang, melihat Tere yang berlari ke arahnya. Terpaksa Giana menghentikan langkah kaki. Tere meraih tangan kirinya yang menggantungkan paperback. Tolong, napas Tere terengah-engah. Ini makanan pesanan Pak Direktur, yang dipesan lewat aplikasi. Aku kebelet pup. Terima kasih, Gi. Giana menghela napas pendek. Memandangi Tere yang melesat cepat ke toilet. Langkah Giana mengarah ke lift. Hanya butuh waktu 2 menit, dia sudah tiba di lantai di mana ruangan Regan berada. Sebenarnya Giana enggan, khawatir Regan mengira bahwa dirinya ingin bertemu. 3 hari tanpa komunikasi setelah pertempuran panas, terasa bagai salju yang membekukan pikiran. Sampai di depan ruangan, Giana mencari-cari keberadaan Tirta. Ditunggu sampai 4 menit, si kepala pelontos tidak muncul juga. Padahal Giana harus mengerjakan tugas lain. Giana mendekat ke pintu. Mengetuk 2 kali. Masuk. Terdengar suara dari dalam. Tangan kanan Giana memutar gagang pintu, menguak perlahan. Dia melihat sosok Regan di balik meja kerja. Ada berkas, ada pensil-pensil berserakan, ada cangkir kopi, ada laptop, ada buku sketsa. Meja kerja itu terlihat penuh sekali. Ada apa? Regan mendonggak. Ekspresi wajahnya terkejut melihat Giana. Saya mengantar pesanan makanan, Pak, jawab Giana. Bisa kamu taruh di meja. Regan kembali fokus pada pekerjaannya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Giana menaruh paperback hitam di meja sofa. Pak, boleh bicara sebentar? Ini di kantor, Gi, tegas Regan. Saya tahu. Saya hanya ingin mengatakan, kalau Pak Regan datang ke rumah, tolong beritahu saya, kata Giana. Kata-kata itu meluncur dengan cepat. Regan mengangkat wajahnya lagi. Kenapa aku harus memberitahumu? Supaya saya bisa mempersiapkan makanan, supaya saya berada di rumah saat Anda datang, sahut Giana. Hanya itu yang ingin saya sampaikan, permisi. Giana berderap cepat keluar ruangan Regan. Mencoba menetralisir kejengkelan. Dia berhadapan dengan bos Regan yang sesungguhnya. Mengapa aku harus marah? Seharusnya nggak perlu emosional, Gi. Sadar diri, tenang, Giana bicara sendiri, lalu menarik napas dalam-dalam. Giana, sedang apa? Tanya Tirta. Nganter pesanan makanan Pak Regan.
Tadi Pak Tirta tidak ada, jawab Giana. Haduh, seharusnya taruh saja di mejaku, Gi, kata Tirta. Memang kenapa, Pak? Tanya Giana. Pak Regan tidak suka diganggu. Segala sesuatu harus melalui aku terlebih dahulu. Beliau bisa marah besar, jelas Tirta. Tadi memang agak marah, Pak. Mari, Giana berlari kecil ke ruang rapat, harus membereskan gelas-gelas dan membersihkan ruangan tersebut. Selesai dengan pekerjaannya, Giana berpindah membuatkan kopi untuk tamu yang berada di ruangan manajer umum. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengalihkan pikirannya dari Regan. Hingga tak terasa, waktu bergulir cepat. Waktunya pulang kerja. Ketika mengenakan jaket, Giana mendapatkan pesan dari Regan. Tunggu aku di area parkir. 30 menit aku ke sana. Giana, mau ikut kami ke toko pakaian? Ada banyak diskon, tanya Ndari. Sorry, aku nggak bisa, sahut Giana. Duitmu sudah habis ya? Cibir Ndari. Betul sekali. Kamu tahu aja, Ndari. Giana menyahut sinis. Nggak apa-apa, Gi. Duit habis bisa dicari, seloroh Tere. Giana membiarkan teman-temannya terlebih dahulu keluar ruangan. Berpura-pura sibuk membuka tas. Setelah 15 menit berlalu, Giana keluar. Seperti instruksi Regan, Giana menunggu di area parkir. Dia harus berdiri di dekat pintu masuk gedung karena tidak ada kursi. Masuk ke mobil, Gi. Giana membaca pesan dari Regan. Giana melihat ke arah mobil Regan. Katanya 30 menitan, lirihnya. Pak Regan tidak lembur. Giana berbasa-basi begitu bokong menyentuh jok mobil. Biasanya pulang jam 7 atau 10 malam. Dan, begitu pintu mobil tertutup, Regan menarik punggung Giana. Dan langsung membungkamnya dengan bibir. Giana mula-mula mendorong pundak Regan, karena logikanya masih bekerja. Mereka berdua di dalam mobil di area tempat parkir. Bagaimana kalau ada yang lihat? Regan berhenti ketika napas tidak bisa diajak kompromi. Jari jemarinya berada di pipi Giana. Pak Regan ingin bertemu hanya, Giana terhenti. Aku ingin mengajakmu nonton di bioskop, potong Regan, tangan kanannya mengambil paper bag di jok belakang. Ganti pakaian. Saya ganti dul, Giana terhenti lagi. Regan mencekal lengan Giana yang hendak turun dari mobil. Ganti di sini saja. Di dalam mobil. Mata Giana membulat tidak percaya. Giana mendecakkan lidah, berpindah ke jok belakang mobil. Jangan lihat, Pak. Aku tidak melihatmu, hanya melihat spion, jawab Regan. Ditatap sedemikian rupa dari spion tengah, membuat tubuh Giana meremang. Untuk mengalihkan degup jantungnya berdetak cepat, Giana mempertanyakan gaun terusan warna biru yang diberikan Regan. Regan mengatakan membelinya saat mencari hadiah ulang tahun untuk ibunya. Oh, begitu. Giana melepas kemeja atasan. Giana yang gugup segera mengenakan gaun dan berucap, ayah dan ibu Pak Regan tinggal di kota ini juga, kan? Papaku meninggal 3 tahun yang lalu karena penyakit kanker darah, jelas Regan. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud, sesal Giana, melorotkan celana panjang pelan-pelan. Dia melipat pakaiannya yang kemudian dijejalkan di paper bag. Berpindah lagi duduk di jok depan. Dia, saat berduaan lebih rileks dikit. Kamu boleh menggunakan kata, aku. Regan memakaikan topi di kepala Giana, untuk menyamarkan wajah. Aku mengerti, jawab Giana. Di dalam perjalanan menuju mall, Regan menjelaskan mereka berdua akan masuk secara terpisah. Aku akan menurunkan kamu di lobi. Kita bertemu di dalam bioskop. Pulangnya juga sama, tunggu aku di lobi, jelas Regan. Giana mengangguk. Cukup seru, seperti main petak umpet. Mereka menonton film action. Giana tidak bisa memilih film sendiri karena tiket sudah dipesan sebelumnya. Regan suka popcorn asin ekstra butter, sementara dirinya suka yang manis.
Sepanjang film diputar, Regan yang duduk di sebelah Gianna, sesekali mencium pundak istri rahasianya itu. Sekitar pukul 9 mereka berdua keluar bioskop. Seperti orang asing, Gianna dan Regan berjalan berlawanan arah. Tetapi bertemu lagi di dalam mobil. Regan mampir ke restoran cepat saji membeli ayam goreng dan kentang goreng. Gianna tidak mungkin sempat memasak makan malam. Aku akan mampir ke rumah, kata Regan. Itu, kan, rumah Pak Regan, balas Gianna. Katamu tadi siang aku harus memberitahumu kalau datang, timpal Regan. Gianna tersenyum sekaligus menghela napas. Apakah aku benar-benar tidak boleh mengirim pesan atau menelepon terlebih dahulu? Boleh. Tapi tidak diperbolehkan menanyakan keberadaanku di mana, jawab Regan. Aku mengerti, kata Gianna. Gianna turun dari mobil, melangkah pelan masuk ke dalam rumah. Memandangi Regan yang meletakkan kantong tas berisi ayam goreng di meja. Pak Regan mau minum apa? Tanya Gianna, melepas topi dan meletakkan tas di kursi. Tidak perlu repot-repot, Gianna. Aku minum air putih dingin, dan aku bisa mengambil sendiri, sahut Regan. Gianna yang lapar, mencuci tangan terlebih dahulu. Lantas duduk di kursi, menikmati kentang goreng terlebih dahulu. Mau es susu coklat? Kayaknya kamu lemes gitu, tanya Regan. Ngantuk, Pak Regan. Nggak perlu repot-repot. Aku juga minum air putih saja, jawab Gianna. Akan tetapi, Regan tetap membuatkan es susu coklat untuk Gianna. Makasih, ucap Gianna. Gianna merasakan sikap Regan yang hangat, besok kemungkinan dingin lagi seperti beruang kutub. Siklusnya akan seperti demikian terus. Berubah-ubah. Selesai makan, Gianna mencuci 2 gelas kotor sekalian mencuci tangan. Dia merasa Regan memperhatikan dirinya. Pak Regan, aku menerima tawaran kuliah, ucap Gianna, mengelap kedua tangannya yang basah. Saat berbalik Regan sudah berada di belakangnya. Jarak mereka sangat dekat. Baguslah kalau begitu, tukas Regan, memangkas jarak. Gianna tahu arah dan tujuan Regan. Pak Regan, aku belum mandi, ucapnya tidak percaya diri. Aku juga belum mandi, bisik Regan. Aku bau asam keringat, kata Gianna. Persetan dengan bau keringat, Gianna. Jiwa Regan bergolak panas hasrat yang perlu dipadamkan. Kita akan melakukan di sini, Pak. Tanya Gianna. Apa kamu mau melakukannya di luar rumah, di taman? Di bawah sinar rembulan? Goda Regan. Enggak. Itu primitif sekali, jawab Gianna. Dan, ruangan itu mulai membara.